Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Dalam Yohanes 4 ayat 9 dikatakan, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Pertanyaan saya adalah, mengapa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria? Ada masalah apa di antara mereka? Kata-kata itu di dalam Yohanes 4 ayat 9 itu diberi tanda kurung, ya. Itu berarti tambahan dari Yohanes, penulis Injil ini. Dia memberi keterangan, ya, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kalau Injilnya ditujukan kepada orang Yahudi saja, pasti mereka tahu. Tapi karena Injilnya ditujukan pada semua orang, berarti ada orang-orang non-Yahudi yang membaca, mereka tidak tahu ada urusan apa. Kalau hanya dicatat, maka kata perempuan Samaria itu padanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Orang menjadi bingung. Karena itu Yohanes memberi keterangan dalam kurung, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, tapi mengapa sampai mereka tidak bergaul? Dalam bahasa saudara, ada masalah apa di antara mereka? Nah, memang antara orang Yahudi dan Samaria ini ada masalah yang sangat hebat, sangat berat. Boleh dikatakan ada dendam kesumat di antara mereka yang sudah berumur ratusan tahun. Sejak dari kira-kira tahun 400, sekitar tahun 500 sampai tahun 400 sebelum Masehi, atau 400-500 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Dan karena itu, maka memang tidak ada hukum tolong-menolong di antara mereka. Nah, permusuhan mereka itu terkait dengan persoalan sejarah zaman pembuangan. Nah, kita tahu bahwa setelah Salomo mati, Israel itu pecah menjadi dua kerajaan, dan satu kerajaan selatan, satu kerajaan utara. Dan bangsa Asyur itu menyerang dan menghancurkan bangsa Israel atau kerajaan selatan. Lalu mereka menawan mayoritas orang Israel dan disebarkan ke berbagai daerah kekuasaan Asyur. Lalu tawanan-tawanan dari bangsa lain disebar juga ke berbagai daerah Israel. Nah, dengan demikian, dalam perkembangan selanjutnya terjadi kawin campur antara orang-orang Israel yang tertinggal, yang tidak ikut dibuang, dengan orang-orang pendatang itu. Hasil dari kawin campur ini menghasilkan orang-orang Samaria. Jadi orang-orang Samaria itu dianggap sebagai keturunan peranakan atau blasteran. Sebaliknya orang-orang Israel itu yang dibuang ke Asyur dan juga Babel masih sangat ketat mempertahankan kemurnian ras mereka, sehingga mereka menolak kawin campur dengan penduduk lokal. Dan ini terjadi sekitar tahun 722 sebelum Masehi. Ketika mereka pulang dari pembuangan di bawah pimpinan Ezra dan Nehemia dan hendak membangun kembali Bait Allah yang sudah hancur, orang-orang Samaria merasa bahwa orang-orang Israel itu juga adalah saudara mereka, dan mereka mendatangi orang-orang Israel menawarkan bantuan untuk membangun Bait Allah. Sayang sekali saudara, tawaran mereka ditolak mentah-mentah oleh orang Israel dan menganggap mereka, orang-orang Samaria itu najis, berdarah kotor di dalam, dan ada darah kotor, darah bangsa lain mengalir dalam darah mereka. Karena itu mereka merasa mereka tidak layak untuk dilibatkan di dalam pekerjaan pembangunan Bait Allah. Dan ini membuat orang Samaria tersinggung dengan penolakan ini, dan dengan anggapan itu lalu mereka mulai menyerang Israel dan Bait Allahnya. Akibatnya setelah Bait Allah selesai dibangun, akibatnya mereka, sementara Israel membangun, orang Samaria menyerang terus. Nah, setelah selesai bangun Bait Allah, akhirnya orang Israel melarang orang Samaria masuk kota Yerusalem, apalagi berbakti di Bait Allah. Jadi bagi orang Samaria tidak boleh masuk ke Yerusalem, tidak boleh masuk Bait Allah. Kalau begitu, orang Samaria beribadah di mana? Nah, orang Samaria lalu akhirnya membuat Bait Allah tandingan, membuat Bait Allah sendiri di sebuah gunung yang namanya Gunung Gerizim. Itu ada di wilayah Nablus di negara Syria sekarang. Nah, itulah yang disinggung Yesus di dalam Yohanes 4 ayat 20. Nenek moyang kami di sini orang Yahudi, Yesus. Nenek moyang kami, ini kata-kata perempuan itu ya. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ini kata perempuan itu.
nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Gunung apa? Gunung Gerizim. Tapi kamu katakan, Yerusalemlah tempat orang menyembah. Yang menyembah di Yerusalem itu orang Yahudi. Jadi dua tempat beribadah berbeda. Nah, jadi orang Samaria sudah bangun bait Allah sendiri di Gerizim. Mereka lalu membentuk agama mereka sendiri sesuai ajaran Musa. Dan karenanya mereka hanya kitab suci orang Samaria hanya 5 kitab Musa. Sedangkan kitab suci yang lain ditolak karena dianggap kitab suci itu adalah kitab yang lain itu adalah nabi-nabinya Israel. Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel dan sebagainya itu punya orang Israel. Mereka menolak nabi-nabi Israel, hanya pegang Musa saja. Karena itu kitab suci Samaria hanya 5 kitab Musa. Nah, ketegangan antara Israel dan Samaria semakin hari semakin memuncak, di mana mereka saling benci satu sama lain dari generasi yang satu terus ke generasi-generasi selanjutnya. Nah, orang Samaria, orang Yahudi sangat membenci orang Samaria karena kebencian yang makin menajam. Pada tahun 128 sebelum Masehi, orang Yahudi menyerang orang Samaria dan menghancurkan bait sucinya orang Samaria. Orang-orang Yahudi juga tidak mau berhubungan dengan orang-orang Samaria sama sekali. Mereka sama sekali anti untuk injakan kaki mereka di tanah orang Samaria. Mereka lebih memilih jalan memutar berkilo-kilometer dan untuk menempuh satu jarak yang dekat daripada mereka harus injak tanah orang Samaria. Di dalam Wycliffe Bible Commentary dikatakan, karena darah campuran mereka dan kebiasaan agama yang berbeda, orang Yahudi membenci mereka. Para peziarah ke Yerusalem pada umumnya tidak melewati Samaria. Bahkan, saudara, pada kalangan yang lebih fanatik, mereka berusaha sedemikian rupa untuk tidak mengucapkan kata Samaria, kecuali dalam bentuk negatif. Kalau kita lihat ada cerita tentang orang Samaria yang murah hati di dalam Lukas pasal 10. Yesus bertanya kepada orang Yahudi, siapa di antara 3 orang ini yang menunjukkan yang adalah sesama dari orang yang dirampok itu? Kan ada orang Lewi, ada imam, ada orang Samaria. Lalu apa jawab orang Yahudi itu? Yesus tanya, siapa di antara ketiga orang ini, antara imam, orang Lewi, dan orang Samaria, menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ayat 37-nya, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan padanya. Kalau dia jawab pendek saja kan bisa, orang Samaria. Hanya 2 kata. Tapi daripada mulutnya mengeluarkan kata Samaria, dia lebih memilih omong panjang. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dia rela omong lebih panjang, 7-8 kata, ketimbang hanya 2 kata kalau menyebut nama Samaria. Bahkan saudara, kata Samaria dipakai juga sebagai bentuk hujatan dan makian. Dalam Yohanes 8 ayat 48, orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Nah, jadi Yesus dianggap orang Samaria sebagai makian. Nah, jadi orang Yahudi begitu benci sama orang Samaria. Tapi sebaliknya, orang Samaria juga benci dengan orang Yahudi. Samaria bukan bangsa yang penuh kasih. Ya. Mereka juga tidak ada bedanya dengan Yahudi. Flavius Josephus, sejarawan Yahudi itu dalam bukunya Antiquities of the Jews, pasal 18, halaman 3, ayat 30 itu, dia melaporkan bahwa kira-kira antara tahun 9 dan tahun 6 sebelum Masehi, orang-orang Samaria ini menajiskan wilayah bait Allah untuk mencegah orang Yahudi merayakan Paskah. Mereka pergi ke kuburan dan menggali tulang-tulang di sana, lalu menyebarkannya di halaman-halaman bait Allah. Sehingga orang Yahudi kan kalau bersentuhan dengan mayat atau tulang-tulang itu menjadi najis. Maka mereka ambil tulang-tulang ini disebarkan di halaman bait Allah Yahudi. Bait Allahnya jadi najis, maka orang Yahudi tidak bisa merayakan Paskah. Ya. Jadi ini pembalasan orang Samaria kepada orang Yahudi. Yosefus juga melaporkan ada banyak kesempatan di mana orang Samaria itu mencelakakan atau mencederai para pelancong atau musafir Yahudi yang hendak melewati daerah mereka. Mereka juga melarang orang-orang melewati daerah mereka kalau orangnya mau pergi ke Yerusalem. Dan itu dialami oleh Yesus dalam Lukas 9, 52-54. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, ini Yesus ya, mereka itu pergi, lalu masuk ke satu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya, bagi Yesus. Ayat 53. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, tidak mau terima Yesus,
karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah yang engkau mau? Supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Karena mereka orang Yahudi, merasa tersinggung karena orang Samaria menolak guru mereka. Karena guru mereka mau menuju ke Yerusalem. Nah, dengan semua latar belakang semacam ini, maka ada permusuhan dendam kesumat antara orang Yahudi dan orang Samaria. Begitu Yesus berkunjung ke Samaria, bertemu dengan perempuan Samaria itu, Yesus minta minum. Maka layaklah ketika perempuan itu bertanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Nah, Yohanes memberi keterangan sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi itu latar belakangnya yang membuat mereka saling membenci. Tapi kita lihat Yesus itu, justru Yesus nanti pada akhirnya, setelah dia juga berkunjung ke Samaria, dia juga di dalam mandatnya untuk beritakan Injil ke seluruh dunia. Lalu dia bilang, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Berarti para musuh orang Yahudi pun, Yesus bilang Injil harus diberitakan pada mereka. Dan akhirnya di dalam pelayanan para rasul, gereja-gereja Kristen berdiri juga di tanah Samaria. Ya.